Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel, channel di mana kita akan mengulas banyak tentang kripto ya teman-teman. Ini adalah segmen analisa kripto di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk, dan hari ini kita akan membahas untuk dua koin atau dua token. Yang pertama adalah Verasity, karena cukup banyak dari kalian yang minta dibahas untuk Verasity. Sama satu lagi koin yang lagi hype, yaitu koinnya Donald Trump atau namanya MAGA. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari MAGA token ya. Hari ini MAGA diperdagangkan di kisaran level 13,7 dolar. Ini adalah token meme token yang memang menggunakan tema Donald Trump. Sejak awal dia listing di 2023 sampai saat ini, token MAGA sudah mengalami kenaikan sampai 83.000%. Ngeri, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang pergerakan dari MAGA ini masih dalam posisi uptrend. Kenapa MAGA bisa naik? Itu disebabkan karena pemilu Amerika Serikat yang akan diadakan di tanggal 5 November 2024. Dan Amerika Serikat sendiri itu terdiri dari dua partai besar, yaitu Demokrat dan Partai Republik. Dari Partai Republik, Donald Trump terbilang mendapatkan suara paling banyak saat ini ya, daripada Nikki Haley, Ron DeSantis, dan juga Vivek Ramaswamy, teman-teman. Ini adalah kandidat-kandidat lain yang berada di Partai Republik yang kalah suara dan juga kalah populer sama Donald Trump. Jadi Donald Trump kemungkinan besar akan maju di Pilpres Amerika Serikat 2024. Sementara dari lawannya, Partai Pertahanan yaitu Partai Demokrat, itu masih kemungkinan diwakili oleh Joe Biden. Teman-teman, Joe Biden punya suara paling banyak di Partai Demokrat saat ini. Padahal unik ya, kalau kita lihat dari Joe Biden, itu usianya Joe Biden. Kita lihat usia dari Joe Biden itu sudah 81 tahun, tapi mau maju lagi jadi presiden. Kalau kita lihat dari Donald Trump usianya udah 77, teman-teman. Jadi udah aki-aki semua, tapi masih fighting di dalam pemilu ini. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya dari meme token ini ya, di Telegramnya, MAGA meme coin namanya, teman-teman bisa follow kalau teman-teman tertarik dengan token-token yang hype ketika fase pemilu seperti sekarang ini. Jadi di token ini, di Telegram ini atau di Twitter ini itu banyak sekali membahas terkait dengan hype-nya Donald Trump. Ya, selain di Twitter, mereka juga cukup banyak aktif di Telegram. Kalau teman-teman follow Telegramnya MAGA Meme Coin, ini juga banyak sekali info-info terkait dengan projectnya. Terutama kalau ada whales yang melakukan pembelian atau new holder masuk, itu akan langsung otomatis di-announce di komunitas Telegram, teman-teman. Jadi kombinasi antara Telegram sama Twitter ini bisa menjadi salah satu ajang untuk token ini bisa dimanfaatkan pergerakannya. Kalau kita perhatikan, Donald Trump dari Arkham Intelligence itu pernah bikin postingan. Ini postingan tanggal 27 Mei kemarin, teman-teman. Itu dia posting terkait dengan wallet yang dimiliki oleh Donald Trump. Ternyata Donald Trump punya token namanya Trump, which is token MAGA yang kita bahas hari ini. Dia punya kepemilikan sampai 579.000 token Trump. Punya Ethereum, punya MVP, punya Conan, dan juga Baby Trump. Ini koleksi-koleksi token yang dimiliki oleh Donald Trump di walletnya yang berhasil didetek oleh Arkham Intelligence. Dan ini tentu saja bikin harga dari token Trump ini meningkat signifikan, teman-teman. Itu ya, ini sekali lagi ini adalah meme token, bukan sebuah token yang didevelop langsung oleh Donald Trump. Jadi secara project sebenarnya tidak ada hubungannya antara Donald Trump sama meme token ini. Untuk lebih memperjelas siapa saja holder dari token ini, kita lihat dia di Etherscan. Kalau kalian perhatikan, dari postingan Arkham Intelligence ini mengatakan bahwa Donald Trump itu punya sekitar 579.000 token Trump. Kalau kita lihat dari Etherscan, di sini yang punya 597.000 itu adalah wallet yang ini. Atau satu lagi ada potensial yang ini. Jadi dua wallet ini punya kepemilikan token yang cukup identik dengan apa yang dimiliki oleh Donald Trump. Jadi dari sini kita bisa mengambil
kecurigaan teman-teman terkait dengan kepemilikan dari Donald Trump di proyek ini itu cuma 1,27% saja dari total keseluruhan token yang beredar. The real wealth itu ada di sini. Dia anonymous, teman-teman, punya kepemilikan sampai 2,29% dari total keseluruhan token yang ada. Dia punya sekitar 1 juta token Trump. Ya, jadi Donald Trump itu berada di peringkat antara 11 atau 12. Itu sih. Dan kalau kita perhatikan sih dari posisinya saat ini bisa dibilang bukan market maker yang utama, teman-teman. Tapi kalau Trump ini melakukan penjualan itu otomatis sudah bisa membuat pergerakan harga yang lumayan signifikan terhadap tokennya. Tapi ini adalah good news karena kalau kita perhatikan dari harga tokennya sendiri itu masih dalam proses yang bullish. Sampai hari ini ya terbilang trennya masih menguat ya dalam 7 hari terakhir meskipun hari ini dapat penurunan sekitar 5%. Nah, sedikit kita intip ya, gimana sih apakah ada pergerakan dari token atau dari wallet Donald Trump ini. Kalau kita lihat ya, kita asumsikan ini adalah si Donald Trump, teman-teman. Kita akan lihat di apa namanya di analitiknya. Di sini kelihatan masih hold tokennya sejak 2023 kemarin, belum dijual sama sekali, bahkan sampai datanya di April tanggal 21 2024. Oke, ini bukan data yang terupdate, tapi kalau kita lihat dari chartnya ini menunjukkan bahwa kestabilan masih terjadi pada token ini dan masih bisa dibilang masih di hold lah, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Oke, itu untuk exchange yang bisa memperdagangkan ada di Uniswap, Raydium, PancakeSwap. Kalau dari centralized exchange-nya ada di Maxi, BingX, kemudian Get.io. Kalau teman-teman pakai Get.io, CoinX itu juga sudah tersedia ya. Dan juga beberapa exchange lainnya, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, pergerakan dari token MAGA atau Trump ini bisa dibilang dalam posisi all time high ya. Pergerakannya kurang lebih ada di kisaran level $14, teman-teman. Dan pergerakan ini sebenarnya sudah melampaui all time high sebelumnya yang terbentuk itu di sekitaran bulan Maret 2024 lalu. Dan pergerakan dari MAGA ini bisa dibilang sangat-sangat impulsif, strong, disertai dengan volume perdagangan yang tinggi dan juga smart money yang juga lumayan oke, teman-teman. Jadi ini adalah indikasi yang masih bagus untuk token Trump. Kalau kita perhatikan juga dari sudut pandang technical analysis, kita bisa melihat ini ada potensial, jadi masih bergerak yang bagus ya, teman-teman. Pergerakan yang masih sangat-sangat bagus selama area level 11,5 itu masih dipertahankan, maka selama itu token dari MAGA atau Trump ini masih bakalan sangat-sangat bagus, teman-teman. Itu ya, jadi level yang bisa diperhatikan adalah di 11,5. Let's say kalau level tersebut tidak dijebol, maka pergerakan dari Trump masih bakalan kemungkinan lanjut bullish sampai menjelang pemilu 2024 nanti. Jadi ini sifatnya sangat-sangat spekulatif. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin sebelum pengumuman siapa yang menang pemilu Amerika Serikat, meme token seperti ini masih bakalan digoreng, teman-teman, karena narasi pemilu. Kalau dia udah mulai mendekati apa namanya pemilu, siap-siap aja, teman-teman, jangan FOMO lagi ya, karena ini masih bisa dibilang adalah momentum awal, teman-teman. Jadi gitu sih kalau secara fundamental. Ingat, meme token nggak ada fundamentalnya, hanya memanfaatkan hype yang ada pada market. Ya, tadi aku sudah contohkan juga di grup Telegram, teman-teman. Kemarin itu ada juga token namanya Gary Gensler. Good Gensler, teman-teman. Ini adalah token yang dipakai ya buat memancing market, teman-teman. Dan lumayan, pertama kali listing harganya langsung melesat ribuan persen. Dan akhirnya dia nyungsep dan terkapar seperti saat ini. Jadi waspada aja kalau nanti nasib dari token ini juga kurang lebih mirip, karena ya disebabkan spekulasi yang terjadi atau FOMO yang terjadi pada market saat ini. Jadi kalau teman-teman mau masuk, make sure teman-teman siap dengan potensi kerugian. Ya, jadi dari saya sih itu aja, perhatikan aja level 11,5, selama dia nggak jebol, selama itu pergerakan dari Trump masih akan berpotensi menguat, teman-teman.
Hati-hati juga sama token tiruan namanya MAGA atau Trump. Banyak banget token-token yang sama tapi sebenarnya chartnya berbeda. Jadi make sure harga dari Trump hari ini adalah di 13 dolar. Jadi kalau teman-teman mau pantau, cari token yang harganya antara 13 atau 14 gitu. Oke, next kita akan bahas Veracity ya. Hari ini Veracity diperdagangkan di kisaran level 0,0054 dolar. Pergerakan harganya lesu dalam beberapa waktu terakhir. Banyak teman-teman yang mengeluhkan, kok Veracity melempem ya, kok Veracity begini dan begitu. Tapi kita akan coba lihat dia dari sudut pandang fundamentalnya terlebih dahulu. Oke, Veracity ada beberapa kegiatan. Seperti di awal April kemarin mereka sudah sempat melakukan 62 juta Vera token yang di burn. Ini tentu saja bertujuan untuk mengurangi supply yang ada. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang komunitas, mereka ada konferensi ya, namanya Conference 2024 Summary yang diselenggarakan di kota Dortmund, Germany. Jadi dia pinjam atau sewa stadion Signal Iduna Park ya, stadion dari dari Borussia Dortmund, klub sepak bola yang paling gede di sana. Itu dipinjam dulu teman-teman sama Veracity untuk membuat konferensi ini. Dan konferensi ini nanti akan menghadirkan beberapa company besar seperti Google, Meta, dan juga Visa. Yang tentunya akan join juga sama Fed AI, Tron, dan juga Coinbase. Ini merupakan sebuah kolaborasi yang bagus untuk pengembangan komunitas yang dimiliki oleh Veracity. Sebelumnya mereka juga ada kegiatan di banyak negara, teman-teman. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini ada kegiatan dari Vera yang dilakukan di beberapa negara kayak di Prancis. Ya itu teman-teman, jadi bisa dibilang Veracity ini selain dia upgrade ya atau update di beberapa project, mereka juga cukup aktif di komunitas. Mereka juga sempat berpartner sama Creo Engine, salah satu project yang tentunya bisa mensupport project dari Veracity yang berhubungan sama advertising, khususnya video, dan ya ini bisa menimbulkan lebih banyak adopsi teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran tentang roadmap dari Veracity, katanya ada banyak yang belum di checklist. Ya memang benar, yang namanya project itu pasti akan ada beberapa project yang kurang realistis untuk dilakukan atau mungkin ada masalah sehingga tidak berhasil diselesaikan. Vera punya beberapa project yang belum mereka kelarkan ya di 2023 kemarin, kuartal keempat itu ada Vera Available European Resident. Ini Vera Card yang mungkin terhalang sama regulasi dari Uni Eropa yang cukup ketat. Kalau kita perhatikan di kuartal 1 2024, overall dari mereka punya roadmap itu udah tercapai semua. Cuman sekarang di kuartal kedua ini ada beberapa hal yang mereka harus kerjakan lagi, teman-teman. Ya, akan ada beberapa ambassador program launch, kemudian video library management, video content management system. Ini akan mereka kerjakan di kuartal kedua ini. Termasuk juga beberapa project seperti Vera Wallet yang bakalan listing ke depannya. Nah, sebagai informasi tambahan, Veracity itu berencana untuk migrasi token. Wah, ini akan ada peluncuran token baru yang diluncurkan oleh Veracity, teman-teman. Nah, sekarang kan mereka punya token namanya VRA, ya. Dan kedepannya, ini masih dalam bentuk proposal ya, belum disahkan. Kedepannya mereka akan migrasi ke token namanya POV, teman-teman. Wah, tujuannya buat apa nih? Yaitu buat mengembangkan ekosistem dari Veracity menjadi lebih baik lagi. Saat ini sih kalau kita perhatikan, Veracity ini bisa dibilang sebuah project yang cukup berkembang sebenarnya, teman-teman. Memang kalau kita perhatikan, saat ini mereka kan running di Ethereum ya. Jadi blockchain yang dipakai oleh Veracity ini Ethereum, dan Ethereum itu terkenal agak mahal, kemudian kecepatan transaksinya juga padat, teman-teman. Dan Vera berencana untuk migrasi token menjadi POV yang nantinya POV ini akan running di jaringan dari Tron. Kenapa Tron? Karena Tron dianggap sebagai sebuah jaringan yang bisa dibilang lebih cepat, punya transaksi yang lebih cepat, tidak terlalu ramai, sehingga transaksi-transaksi yang mereka lakukan akan cenderung lebih gampang. Ini ya beritanya. Teman-teman bisa lihat, a fork of Tron. Record and storage data on chain. Jadi mereka akan menggunakan blockchain Tron untuk migrasi token yang baru ini.
Tapi, karena migrasi token tidak bisa terjadi langsung dari Ethereum ke Tron, mereka membutuhkan 2 token awal yang bakalan sama-sama dipertahankan, yaitu POV sama VRA. Nanti akan muncul nih token baru namanya POV. Dan mereka akan melakukan migrasi secara bertahap. VRA yang lama akan di-burning secara pelan-pelan ya, sampai akhirnya para holder itu diminta untuk melakukan migrasi token mereka ya ke token yang baru. Jadi ini bakalan bertahap, teman-teman. Untuk tanggalnya kita belum tahu kapan. Ya, ini banyak banget teman-teman bisa main langsung ke Medium mereka ya, Verasity. Mereka bisa teman-teman bisa baca sendiri bagaimana proses daripada migrasi yang akan dilakukan untuk ini. Apakah bakalan membutuhkan tindakan bagi teman-teman yang hold VRA atau tidak. Sementara ini sih masih berupa proposal saja. Jadi itu sih teman-teman. Verasity bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Bybit, OKX, KuCoin, Get.io, Maxi, Bitget, dan kawan-kawannya. Untuk pergerakan harga, kita bisa lihat bagaimana Verasity ini bergerak masih terbilang stabil. Kemarin mereka sempat naik lumayan, teman-teman, sampai 0,0 berapa nih? 0,02 dolar ya, teman-teman. Ya, 0,013, teman-teman. Belum sampai 0,2. Tapi harganya udah mengalami penurunan lagi, teman-teman. Dan ya bisa dibilang ini merupakan salah satu fase konsolidasi yang dibutuhkan oleh Vera. Kalau kita perhatikan dari segi volume perdagangan, itu lumayan stabil dengan smart money yang bergerak tidak terlalu gede. Untuk saat ini sih pergerakan dari Verasity masih sideways, masih melempem, teman-teman. Itu, bagi teman-teman yang masih bingung apakah Vera layak di hold atau enggak, ya semua balik lagi ke teman-teman. Ya, kalau teman-teman merasa bagus, proyeknya bagus dan berjalan seperti apa yang kalian suka, ya kalian bisa pertimbangkan untuk masih tetap hold sama tokennya. Tapi kalau menurut kalian Vera ini kayak lambat movementnya, pergerakan proyeknya juga bisa dibilang tidak terlalu cepat ya untuk announce mereka punya apa namanya proyek-proyek baru, atau mungkin ada something yang teman-teman bisa jadikan pertimbangan, yaitu silakan saja teman-teman, gak ada masalah. Verasity ini kalau kita lihat dari recordnya, mereka udah listing dari 2017 dan sampai sekarang masih tetap survive. Sebenarnya ini project yang sudah cukup mapan ya, sudah cukup lama dan mereka juga banyak berkegiatan. Tapi memang diakui kalau secara pergerakan harga, Vera ini masih terbilang belum terlalu interesting lah, belum terlalu menarik. Sometimes dia mengalami pump yang lumayan signifikan, tapi sometimes mereka melempem lagi, teman-teman. Sebenarnya supply dari Vera ini belum terlalu banyak. Ya, jadi dengan supply yang kecil seperti ini, harusnya sih secara pergerakan harga dia bisa lebih impulsif. Itu sih, teman-teman. Jadi untuk support resistance, support ada di kisaran 0,0046 dan resistance terdekat ada di 0,0058. Ya, strong resistance kuat itu ada di kisaran 0,008. Berhasil dijebol kemarin karena tekanan jual yang lumayan signifikan. Jadi paling gitu aja buat Vera sama Trump. Semoga videonya bisa bermanfaat. Again, semua keputusan investasi ada di tangan kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.